mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu ya kisah. Ini kisahnya itu hampir sama. Jadi poin yang diambil dari kisah Usama dengan Khalid bin Walid, yang intinya itu jangan sembarangan ya. Orang ketika membunuh orang muslim ya, ketika adanya kesalahpahaman itu pembunuhannya akan mengakibatkan hukum kafir. Jangan langsung bernatijah seperti itu, jangan langsung berkesimpulan seperti itu. Karena adanya sahabat Khalid bin Walid dengan Usama ini terjadinya fitnah, jadi ada kesalahpahaman yang tidak terbendungkan sehingga terjadinya pembunuhan itu. Lah yang dianggap memerangi orang kafir itu, memerangi orang muslim itu dihukumi kafir itu bukan dari segi dia melihat reaksi perbuatan dia membunuh, tapi apa? Tapi dilihat dari ideologinya gitu loh. Baru ketika kita melihat sisi ideologi si pelakunya yang membunuh, apakah dia itu menganggap halal, menganggap halal darah seorang muslim, maka orang tersebut baru dihukumi kafir. Jadi adanya kisah kedua ini, masa seorang sahabat ya, seorang sahabat Khalid bin Walid, kemudian seorang sahabat Usama bin Zaid yang merupakan sahabat yang paling disayangi Kanjeng Nabi ya, Usama ini ya, karena beliau itu anak dari Zaid bin Haris dan juga Ummu Aiman, yang mana kedua ibu dan bapaknya itu merupakan budak ya, kemudian dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau Ummu Aiman itu budak dari Siti Khadijah ya, kalau nggak salah kah, kemudian diberikan kepada Nabi, kemudian dimerdekakan. Kalau Zaid bin Haris sebagai bapaknya Usama itu budaknya bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Muthalib ya. Nah ini masa dua sahabat ini dikatakan kafir gara-gara adanya kisah beliau berdua ini membunuh orang yang bukan karena menganggap ya dalam diri beliau, hati dan nurani pikiran beliau itu menganggap halal. Kayak misalkan sahabat Khalid tidak menganggap halal adanya darahnya kabilah Bani Judaimah. Saya yakin seorang sahabat, kemudian sahabat Usama juga yakin dalam pikiran dan hatinya itu tidak menganggap si lawannya, si rajul ini yang dibunuh ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, karena ada kejadian yang tidak terbendung di situ, maka terjadilah pembunuhan. Yakin beliau berdua tidak ada niatan menganggap halal darahnya. Semuanya itu terjadinya adanya kesalahpahaman seperti itu ya. Jadi ketika pembunuhan itu terjadi karena faktor kesalahpahaman atau fitnah ya, kalau bahasa ininya mah fitnah, maka jangan dianggap dulu pembunuhan itu yang sang pembunuh ya itu dihukumi kafir, jangan ya, karena ya itu tadi bahasa sifat Islam pada diri seseorang itu hukumnya abstrak. Jadi hanya yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga si pelakunya gitu. Nah, ini yang terakhir ya dari kisahnya sahabat Ali karamallahu wajhah. Beliau kan ketika beliau itu menjabat sebagai khalifah kan terjadi fitnah yang sangat besar ya. Nah, singkat cerita ketika ditanya sahabat Ali ini tentang mereka-mereka yang membangkang, kayak misalkan kaum Khawarij, beliau itu tetap husnudzon ya terhadap si kaum-kaum yang membangkang terhadap Sayyidina Ali, yang melakukan pemberontakan, bahkan melakukan pembunuhan, juga mengisukan fitnah-fitnah yang kejam sehingga sahabat Ali karamallahu wajhah itu dibunuh ya oleh seseorang yang tidak suka akan sahabat Ali itu sendiri. Coba jawaban dari sahabat Ali itu apa? Ketika ditanya, orang-orang yang membangkang kepada kamu wahai Ali, apakah mereka itu orang-orang kafir sehingga terjadi pembunuhan, bahkan dari pendukung sahabat Ali itu ada yang dibunuh?
Kemudian kemudian sahabat Ali malah menjawab, tidak, mereka itu tidak kafir. Ketika dia itu dihukumi kafir, justru dia itu tidak mau. Kemudian kalau ia nggak kafir, apakah mereka itu munafik? Kata sahabat Ali, wah tidak munafik. Yang namanya munafik itu ya kalau ingat Allah itu sebentar. Justru mereka itu ketika zikir kepada Allah sangat kuat, sangat rajin. Kemudian dikatakan lagi, terus mereka siapa? Kalau ia bukan disstatusi hukum kafir, kalau ia bukan disstatusi hukum munafik, kata sahabat Ali dengan sangat bijaknya, mereka itu adalah orang-orang yang terkena fitnah, sehingga terjadi dampak akan fitnah itu mereka menjadi buta dan tuli. Seperti itu. Sungguh luar biasa. Kutipan kitab Mafahim ini mengajarkan kepada kita, terutama tema yang saya baca ini mengisahkan bahwa yang namanya sifat Islam ketika melekat pada diri seseorang, jangan kita itu ikut menghakimi, jangan kita itu mempunyai hak prerogatif ya memvonis seenaknya saja, melayangkan kata kafir, melayangkan kata munafik, melayangkan kata fasik pada orang lain. Ini sangat luar biasa. Jadi pelajarannya itu seperti itu. Karena status adanya dia itu muslim ataupun dia itu kafir ataupun dia istilahnya dihukumi munafik, yang tahu itu hanya Allah. Kita hanya tahunya ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya sudah, berarti dia Islam. Entah dia itu benar Islamnya itu ataupun setengah-setengahnya, itu Allah yang tahu. Dan ya resikonya kembalinya ke pribadinya, bukan ke kitanya. Itu bukan urusan kita. Nah seperti itu dalam kisah ini loh. Lah, adanya pembunuhan, adanya mencaci maki kepada kaum muslimin, ketika mencaci maki, menghina itu dihukumi fasik. Ketika ia membunuh sampai tarafnya membunuh, dia itu dihukumi kafir. Ada koridor atau syarat-syarat untuk mengarah ke hukum itu. Jadi tidak sembarangan ketika orang membunuh berarti kafir, orang membunuh muslim berarti kafir, orang yang mencaci maki berarti fasik. Berarti ada syarat-syarat tertentu yang, dan itu harus dilewati dengan musyawarah, dan juga harus kesepakatan para ulama. Terus dalilnya itu dalil-dalil yang sangat shareh, baru kita bisa menilai membunuh sesama muslim itu baru dikatakan kafir. Terus mencaci maki seorang muslim maka dihukumi fasik. Jadi jangan sembarangan seperti itu ya. Yang intinya mah fitnah, kembalinya itu fitnah itu bisa mengkacaukan segalanya ya. Berawal dari fitnah itu timbul kan karena sebenarnya itu hak prerogatif Allah, lah manusia itu ikut campur. Jadi haknya Allah kok ikut campur, ya ini salah satu daripada timbulnya fitnah ya seperti itu. Di dalam bab Sibabul Muslim Fusuk wa Qitaluhu Kufrun, kemudian kami mengutarakan 2 hadis yang menjelaskan tentang sahabat Khalid bin Walid dan Usamah bin Zaid. Ketika dikaitkan dengan bab sebelumnya terkait masalah ajaran takfiri, yaitu ajaran gampang sekali mengkafirkan orang, yaitu apa? Kalau dari pihak mereka, yaitu penyebar takfiri, orang yang menyebarkan penghukuman kafir terhadap orang lain gara-gara berbeda pemahaman, berbeda ideologi, dan juga berbeda dengan ormas mereka. Ini dalam untayan daripada Said Muhammad bin Alawi ini dalam bab Sibabul Muslim Fusuk wa Qitaluhu Kufrun mengisahkan sahabat Khalid bin Walid dan Usamah ini sebegitu beratnya akan kita menjustifikasi menghukumi orang itu kafir. Jadi kebalikannya seperti itu.
Kenapa dari golongan mereka ya eh, aliran Wahabi wis lah. Jadi aliran Wahabi itu begitu mudahnya melontarkan dia itu bisa menilai ke orang lain itu keluar dari Islam. Nah, dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alawi ini dengan adanya dua hadis, juga dengan adanya pertanyaan Sayyidina Ali, dengan jawaban sebegitu beratnya kita itu untuk menilai orang lain itu apakah dia muslim ataupun kafir. Jadi ingat, secara mafhumnya seperti itu. Jangan berarti Syed Muhammad bin Alawi ini mendukung adanya aliran Wahabi ya, ataupun aliran yang menyebar takfiri. Bukan seperti itu. Karena dua hadis ini secara kesimpulan bahwa adanya kita menghukumi orang lain itu muslim, bahkan menghukumi dia munafik ataupun tidak, itu bukan lagi ruang lingkupnya itu bukan lagi penilaian manusia, bukan, tapi itu adalah hak prerogatif Allah. Ini muslim, ini munafik, ini apa tuh? Hak prerogatif Allah. Bukan lagi manusia yang menilai. Nah, sedangkan untuk bab sebelumnya yang menjelaskan tentang aliran Wahabi, itu sebegitu mudahnya menilai seseorang, seakan-akan dia itu Tuhan, itu tahu orang lain ini sudah keluar Islam ataupun masih kafir, seperti itu ya. Jadi adanya pengkajian kali ini, adanya kemafhuman, pengutaraan dari Sayyid Muhammad bin Alawi ini ketika mengutarakan dua hadis ini, yaitu sahabat Khalid bin Walid dan Usama bin Zaid. Ya mungkin sekian dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.